Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Khalifah, NPM 2101010013 dan Wahyuning Satria Saputro, NPM 2101010038. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hukum ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu adalah pengertian dari hukum ketenagakerjaan. Kedua yaitu fungsi hukum ketenagakerjaan. Ketiga adalah perlindungan hukum ketenagakerjaan. Dan yang keempat adalah hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di luar negeri. Pengertian dari hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau definisi mengenai hukum perburuan atau ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang berlainan, terutama yang menyangkut keluasannya. Hal ini mengingat keluasan cakupan hukum perburuan atau ketenagakerjaan di masing-masing negara juga berlainan. Di samping itu, perbedaan sudut pandang juga menyebabkan para ahli hukum memberikan definisi hukum perburuan atau ketenagakerjaan yang berbeda pula. Dengan definisi tersebut, paling tidak ada 2 hal yang hendak dicakup, yaitu yang pertama adalah hukum perburuan dan peraturan-peraturan. Yang pertama yaitu hukum perburuan atau ketenagakerjaan hanya mengenai kerja sebagai akibat adanya hubungan kerja. Berarti kerja di bawah pimpinan orang lain. Dengan demikian, hukum perburuan atau ketenagakerjaan tidak mencakup satu, kerja yang dilakukan seorang atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Kedua, kerja yang dilakukan seorang untuk orang lain yang didasarkan atas kesukarelaan. Ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu perkumpulan. Yang kedua yaitu ada peraturan-peraturan tentang keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Di antaranya adalah yang pertama adalah peraturan-peraturan tentang keadaan sakit dan hari tua buruh atau pekerja. Kedua, peraturan-peraturan tentang keadaan hamil dan melahirkan anak bagi buruh atau pekerja wanita. Ketiga, peraturan-peraturan tentang pengangguran. Keempat, peraturan-peraturan tentang organisasi-organisasi buruh atau pekerja atau majikan atau pengusaha dan tentang hubungannya satu sama lain dan hubungannya dengan pihak pemerintah dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan menurut Imam Supomo yaitu mendefinisikan tentang hukum perburuan yang menghimpun peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Sedangkan pengertian hukum ketenagakerjaan menurut pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut, dapat dirumuskan dengan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama, atau dalam hubungan kerja dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuan yang selama ini dikenal sebelumnya yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan
bekerja saja. Fungsi hukum ketenagakerjaan. Hukum perburuan bersifat imperatif. Kenyataan ini sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum perburuan, yaitu yang pertama, untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Misalnya, dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Di samping keharusan atau kewajiban dengan ancaman kebatalan, ada pula keharusan atau kewajiban dalam hukum perburuan dengan ancaman pidana. Misalnya, yang pertama ada ancaman pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1992. Dalam pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, kemudian di dalam pasal 29 ayat 1 ditegaskan bahwa barang siapa tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah. Ada beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan ketenagakerjaan. Ada 3, yaitu yang pertama adalah buruh atau pekerja atau karyawan, kemudian ada pengusaha atau majikan, yang ketiga ada organisasi. Yang pertama, pekerja atau buruh atau karyawan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membedakan antara pekerja dengan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua adalah pengusaha atau majikan. Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan ini juga sangat populer karena perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan disebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Perundang-undangan yang lahir kemudian seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jam sostek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menggunakan istilah pengusaha. Yang ketiga adalah organisasi pekerja atau organisasi buruh. Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak memerlukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya. Semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin lemah, organisasi tersebut akan semakin lemah juga. Maka semakin tidak berdaya dengan melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah
atau organisasi. Baik, selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hak-hak dan kewajiban pekerja. Menurut Darwin Prince, yang dimaksud dengan hak di sini merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Sedangkan kewajiban merupakan suatu prestasi, baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Ada beberapa hak perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu yang pertama ada hak mendapatkan upah atau gaji yang diatur dalam pasal 1602 KUH Perdata, pasal 88 sampai 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Yang kedua, ada hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga ada hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya, yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang keempat ada hak atas pembinaan keahlian, kejuruan, untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi, yang diatur pada pasal 9 sampai 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kelima ada hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di samping mempunyai hak-hak sebagaimana yang telah diuraikan di slide sebelumnya, tenaga kerja juga mempunyai kewajiban sebagai berikut, yaitu wajib melakukan prestasi atau melakukan pekerjaan yang baik bagi majikannya, wajib mematuhi peraturan perusahaan, wajib mematuhi perjanjian kerja, wajib mematuhi perjanjian perburuhan. Yang kelima ada wajib menjaga rahasia perusahaan, wajib mematuhi peraturan majikannya, wajib mematuhi segala kewajiban serta izin yang belum diberikan dalam hak ada banding yang belum ada keputusannya. Baik, hak dan kewajiban pengusaha. Hak pengusaha merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada pengusaha sebagai konsekuensi adanya pekerjaan yang bekerja padanya atau karena kedudukannya sebagai pengusaha tersebut. Ada beberapa hak-hak yang didapatkan oleh pengusaha, yaitu boleh menunda pembayaran tunjangan sementara tidak mampu bekerja sampai paling lama 5 hari terhitung mulai dari kecelakaan yang terjadi. Yang kedua, dengan persetujuan sebanyak-banyaknya atau 50% apabila kecelakaan terjadi sedang di bawah pengaruh minuman keras atau barang-barang lain yang memabukkan. Yang ketiga, boleh mengajukan permintaan kepada pegawai pengawas untuk menetapkan lagi jumlah uang tunjangan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat mengajukan keberatan dengan surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Yang kelima, mendapatkan informasi pasar kerja yang baru. Yang keenam, mendapatkan pelayanan untuk memperoleh calon tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri dari Kandapnaker tersebut. Yang kedua, ada kewajiban pengusaha. Jadi, hak pengusaha dan kewajiban pengusaha itu berbeda. Sedangkan kewajiban pengusaha yaitu pertama,
pengusaha wajib memberikan keterangan yang diminta oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, wajib menjaga agar di perusahaannya itu tidak dilakukan pekerjaan yang bertentangan. Yang ketiga, wajib memberikan upah. Yang keempat, wajib membayarkan upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban negeri. Yang kelima, wajib membayarkan kekurangan atas upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang menjalankan kewajiban negara. Selanjutnya ada hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di luar negeri. Yang setiap tenaga kerja yaitu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Telah ditetapkan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama, hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di luar negeri itu ada jaminan perlindungan pemerintah, bertugas mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Yang pertama ada menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Jadi mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah. Yang kedua, ada mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Yang ketiga, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri. Yang keempat, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. Dan yang terakhir ada memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum keberangkatan, penempatan, dan purna penempatan. Telah ditetapkan pada pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yaitu tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja tersebut. Yang kedua, ada hak dan kewajiban TKI. Setiap calon TKI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh beberapa, yaitu pekerjaan dan bekerja di luar negeri, informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri, dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. Yang ketiga, pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri. Yang keempat, kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut masing-masing. Yang kelima, upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan PowerPoint ini, materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.